Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Jurnian Nadiro dari SMK Al-Ghazini kelas 12 TKJ. Saya di sini akan mempresentasikan tentang prosesor. Komputer terdiri atas banyak komponen penting di dalamnya yang memiliki fungsinya masing-masing. Komputer terdiri atas software dan hardware. Perangkat keras paling penting dalam komputer adalah prosesor. Prosesor diibaratkan otak dari komputer. Tanpa adanya komponen ini, komputer tidak bisa digunakan. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang prosesor. Pengertian prosesor. Prosesor dikenal sebagai induk atau faktor pengendalian komputer. Hardware ini merupakan sebuah chip sehingga sering disebut mikroprosesor. Definisi dari prosesor adalah sebuah IC yang mengawasi jalannya sistem kerja pada komputer dan digunakan sebagai faktor komputer untuk menjalankan sebuah tugas. Pengertian prosesor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peranti dalam pengkomputeran yang dapat mengerjakan operasi aritmatika dan logika. Lalu, bagaimana cara kerja dari prosesor di komputer? Cara kerja perangkat keras ini yaitu input, proses, dan output. Input yaitu masuknya data dan program dari keyboard, mouse atau piranti hardware input data lainnya yang kemudian akan diproses di dalam komputer ataupun perintah masuk dari alat penginput data dengan alat komputer lainnya yang saling terhubung. Proses yaitu penerjemah atau pengelola data yang masuk lewat peralatan input dan akan ditampilkan kembali melalui peralatan output seperti monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Prosesor ini terletak di soket motherboard. Ketika melakukan kerjanya, komponen ini terus terhubung dengan komponen komputer lain, terutama dengan RAM dan hard disk. Fungsi prosesor. Fungsi utama prosesor adalah untuk mengoperasikan data input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output data. Dan fungsi lainnya prosesor yaitu memproses data, menjaga performa dari sebuah komputer, menginteraksikan komputer, mencegah terjadinya overlapping tugas pada tiap-tiap komputer, dan pengelola perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan. Dan di sini prosesor memiliki beberapa merek. Yang pertama, Intel. Intel merupakan brand otak komputer yang merajai dunia komputer saat ini. Dan brand ini terkenal ini dibuat oleh perusahaan Intel Corporation. Intel Corporation merupakan perusahaan multinasional yang berdiri di Amerika sejak tahun 1968 dan sudah membuat beberapa produk, antara lain 4004 mikroprosesor, 8008 mikroprosesor, dan 8806 sampai 8088 mikroprosesor, dan masih banyak lagi. Kedua yaitu AMD, Advanced Micro Device, yang merupakan perusahaan semikonduktor multinasional di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan terbesar kedua setelah Intel. AMD juga merupakan pemasok mikroprosesor dalam rangka global. Pada tahun 2017, perusahaan AMD telah menempati peringkat ke-11 apabila dilihat dari segi penghasilan. Dan AMD sudah menciptakan beberapa produk, di antara lain Opteron, AMD VX dan APU A series, APU Z series,
Dan AMD juga bisa ditemukan di pasaran, yaitu AMD 9, AMD A4, AMD E2, dan beberapa jenis. Dan yang ketiga itu Apple. Apple merupakan prosesor yang diproduksi oleh Apple Inc. Apple Inc. merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang teknologi di California. Apple Inc. terfokus pada perancangan, pengembangan, dan penjualan produk-produk elektronik. Beberapa produk yang dikembangkan dan diluncurkan oleh Apple antara lain Apple 1, Apple 2, Apple DOS, Apple Pascal, dan Apple CP atau M. Keyring merupakan prosesor yang keberadaannya kurang dikenal banyak orang. Keyring merupakan perusahaan pengembang mikroprosesor yang berdiri tahun 1988. Dan ada beberapa macam produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini, di antara lain Keyring Fastmax, Keyring 4806 CLC, dan lain-lain. Yang IDM, yaitu International Business Machines, yang merupakan perusahaan yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, yang mana bergerak dalam bidang elektronik. Berdiri pada tahun 1911 dan mulai beroperasi sejak 1988. IBM memproduksi dan memasarkan beberapa produk perangkat keras dan lunak pada komputer. Produknya di antara lain yaitu IBM Power 4, IBM Power 5, dan masih banyak lagi. Yang keenam, IDT atau Integrated Device Technology, yang merupakan perusahaan yang memproduksi CPU dengan harga ekonomis. IDT terbentuk pada tahun 1980 di Amerika Serikat. Prosesor yang dihasilkan oleh IDT memiliki ruang lebih kecil, berbeda dengan perusahaan Microsoft lainnya. IDT merupakan perusahaan yang menghasilkan mikroprosesor lain. IDT merupakan perusahaan yang menghasilkan prosesor dengan ruang lebih kecil. Perusahaan ini berada di St. George, California, Amerika Serikat. Tahun 1997, IDT memperkenalkan Winchip. Prosesor lainnya yang telah diproduksi oleh IDT antara lain Winchip tipe 2A, tipe 2B, tipe 3, dan tipe C6. Yang ketujuh, Transmeta. Transmeta merupakan perusahaan yang berfokus pada bidang mikroprosesor dan semikonduktor. Transmeta berlokasi di California, Amerika Serikat. 8. ARM atau Advanced Imaging merupakan perusahaan yang dibentuk pada tahun 1983 dan berfokus dalam pengembangan prosesor. Dan prosesor memiliki beberapa macam komponen dalam CPU, di antara lain yaitu nomor 1, Arithmetic Logic Unit atau disingkat dengan ALU, merupakan mikroprosesor untuk melaksanakan operasi hitungan, aritmatika, dan logika. ALU bertugas melakukan keputusan dari operasi program sesuai dengan instruksi program. Yang nomor 2, Control Unit atau CPU, yang merupakan bagian dari CPU yang berfungsi memberikan kontrol terhadap ALU di dalam CPU. Tugas CPU yaitu mengatur aktivitas dari perangkat CPU. CPU diterapkan sebagai mikroprogram yang tersimpan dalam kontrol story atau penyimpanan kontrol. Kontrol unit terdiri atas single session CPU dan multi session CPU. Dan yang ketiga, memory unit atau disingkat sebagai MU, merupakan alat penyimpan dengan ruang kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Memory unit merupakan bagian penampung data atau program yang diterima dari unit, maksudnya sebuah Lambe ini mata ayo berat. Alif
Yang ketiga, memori unit atau disingkat dengan MU, yang merupakan alat penyimpanan dengan ruang kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Memori unit merupakan bagian penampung data atau program yang diterima dari unit masuknya sebelum diolah oleh CPU, dan juga menerima data setelah diolah oleh CP yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran. Dan ini spesifikasi prosesor. Yang nomor 1, jumlah CPU core. Jumlah CPU core ini sudah sangat penting diperhitungkan. Jumlah core ini menunjukkan beberapa inti di dalam sebuah prosesor. Misalnya sebuah chip chip dual core. Misalnya sebuah chip dual core mungkin terlihat seperti chip single core, namun sebenarnya memiliki dua buah CPU atau perangkat pengolah di dalamnya. Semakin banyak jumlah core-nya, biasanya kemampuan pengolah data akan semakin cepat. Yang kedua itu soket adalah suatu dudukan prosesor yang terdapat pada motherboard dengan bentuk segi 4 dan banyak lubang-lubang kecil sebagai tempat tancapnya kaki-kaki prosesor yang tersusun membentuk matrik 2 dimensi. Ketiga, cache merupakan memori yang berukuran kecil dan bersifat temporary atau sementara, tetapi memiliki kecepatan yang tinggi, berfungsi untuk meningkatkan akses data pada komputer. Hal tersebut karena cache menyimpan informasi atau data yang telah diakses oleh suatu buffer sehingga dapat menurunkan kadar kerja prosesor. Yang keempat, arsitektur. Komputer merupakan rancangan berbentuk cetak biru dari kebutuhan perangkat yang didesain. Dan di sini prosesor memiliki beberapa istilah yang digunakan pada teknologi prosesor. Di antaranya yaitu front shift bus atau FSB, merupakan lebar jalur pindahan data pada prosesor yang digunakan untuk mengirim atau mengambil data komponen VSB. Yang kedua, clock speed prosesor, yang merupakan kecepatan prosesor saat melakukan proses data atau menjalankan perintah dalam satuan detik. Yang ketiga, cache memory, yang merupakan jenis memori yang ditanam di dalam prosesor dan memiliki fungsi menyimpan perintah yang dilakukan oleh prosesor. Dalam prosesor dimulai dengan dikembangkannya konsep sebuah benda elektronik yang membutuhkan ruang besar untuk menjalankan seluruh komponen komputer dalam sistem kerjanya. Komponen komputer ini pertama kali mulai dikembangkan ketika Cornell Zeus mulai mengembangkan komputer ZI pada tahun 1936. Kemudian di Harvard pada tahun 1944. Gottfried Allen dan Frank Hagen mengembangkan satu komputer hingga akhirnya pada tahun 1946 komputer ENIAC 1 dibuat oleh John Wesper Hagen dan John Lee dengan 20.000 tabung elektronik yang memenuhi suatu ruangan. Konsep prosesor kemudian dikembangkan kembali hingga tahun 1958 di Bell Labs, Amerika Serikat oleh Jack Kilby dan Robert Lucey. Dari sinilah rangkaian terintegrasi atau chip muncul. Setelah itu dunia komputer mengalami perkembangan yang sangat besar. Sekian dari saya, Karisma Kilmianunahiro dari SMK Lubus ini, kelas 12 TKJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.